Selamat datang di Mandan Coding. Kesempatan kali ini kita akan membahas atau mendemokan aplikasi sistem manajemen rental PlayStation. Di sini saya akan mendemokan aplikasi rental PlayStation atau PS 5 Saudara. Jika teman-teman tertarik dengan aplikasi ini nanti, silahkan hubungi kami di nomor atau kontak yang ada di deskripsi. Untuk aplikasi ini tentunya memiliki beberapa fitur seperti untuk merubah gambar, nama, dan logo ini bisa langsung dirubah melalui fitur yang ada di aplikasi ini nanti. Daftar fitur rental atau sistem rental PS. Kita di sini akan mendemokan serta memberikan tutorial cara pemasangan atau instalasi sistem rental PS ini. Ada beberapa menu, yaitu menu home, transaksi, cetak laporan, data member, data perangkat, data progres, dan setting aplikasi. Setting app ini berfungsi untuk merubah atau menyesuaikan sesuai dengan profil usaha Anda. Di sini kita ada dua buah level user, yaitu petugas dan admin. Tentunya petugas dan admin ini memiliki perbedaan dari segi hak akses menu. Contohnya di sini petugas memiliki hak akses 5 poin, sedangkan admin memiliki 8 kurangnya 8 poin. Kita langsung saja ke mendemokan aplikasinya. Setelah teman-teman nanti mendapatkan file ini dan instalasi, di dalam file project ini akan ada namanya file akun user. Di sini untuk login pertama kali teman-teman bisa menggunakan akun yang ada di file ini. Kita login akan menggunakan admin. Kita langsung saja setelah login berhasil, kita akan masuk ke tampilan utama atau home, yaitu ada menu atau tool buat transaksi, ada informasi jumlah transaksi yang maksudnya itu yang belum selesai atau transaksi yang masih berjalan, dan juga ada jumlah member. Dan ini bisa dirubah di bagian menu yaitu dengan nama setting app atau setting aplikasi. Sebelum kita mulai cara penggunaan aplikasi ini, kita akan jelaskan dulu satu persatu sambil mempraktekkan gimana cara menggunakan aplikasi ini. Contohnya setting app. Menu setting app ini berfungsi untuk menyesuaikan profil aplikasi ini dengan usaha atau nama usaha teman-teman. Misalnya di sini contohnya itu rental PS 5 Saudara. Mungkin teman-teman memiliki nama usaha lain, bisa disesuaikan di sini. Contohnya kita rubah aja menjadi 7 Saudara misalnya. Lalu kita simpan. Maka otomatis akan berubah menjadi rental PS 7 Saudara seperti yang ada di atas ini, atau kita lihat lebih lengkapnya di halaman utama tadi. Ini langsung berubah jadi rental PS 7 Saudara. Kita kembalikan lagi, lalu simpan. Dan untuk alamat, logo, dan background utama seperti yang di sini bisa teman-teman sesuaikan dengan background dari usaha teman-teman. Yang kedua, menu data petugas. Tentunya data petugas ini difungsikan untuk siapa-siapa saja yang berhak mengakses atau bisa login ke aplikasi ini. Penggunaannya sangat mudah, yaitu mengklik tombol tambah petugas. Misalnya kita
tambahkan di sini dengan nama Rudy, dan username-nya ini direkomendasikan sesuai nama atau digabung dengan angka ataupun huruf, misalnya Rudy 123. Dan password disesuaikan dengan kebutuhan atau sebisa seingat mungkin. Misalnya kita contohkan aja 1 sampai 6. Bisa dicek password yang diinputkan sudah benar. Lalu kategori dari petugas ini apa? Misalnya dia ke admin kah atau petugas kah? Seandainya dia cuma sebagai petugas, maka pilih kategori petugas. Terus simpan. Setelah simpan selesai, akan muncul datanya di bagian row teratas, yaitu status datanya aktif. Seandainya user ini tidak aktif lagi atau tidak berhak lagi untuk login, maka bisa dilakukan penggantian status menjadi non-aktif, lalu simpan. Dan sebaliknya, jika dia itu berubah menjadi admin, maka tinggal disimpan, maka akan berubah kategorinya menjadi admin. Dan jika nanti dia aktif kembali, maka bisa dirubah menjadi aktif, dan seterusnya. Dan di sini ada button update password. Seandainya user nanti lupa dengan passwordnya, teman-teman juga bisa melakukan update password petugas. Dan tentunya ada button hapus. Menu ketiga adalah menu data perangkat. Menu data perangkat ini bisa teman-teman sesuaikan. Kalau di sini saya contohkan itu dengan nama PlayStation 3, 4, dan 5. Keterangan itu opsional. Bisa diganti dengan serif atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Penggunaan juga mudah, tinggal klik tambah, terus masukkan nama perangkatnya, lalu simpan. Nanti akan muncul di row ini. Kita contohkan saja, misalnya kita singkat aja namanya jadi PS misalnya. PS ini misalnya kalau nantinya misalnya ada tipe atau jenis PS baru, misalnya PS6 atau PS berapa gitu. Tanda keterangan strip boleh juga, dan diisi juga boleh, terus simpan, maka akan muncul di bagian row ini. Dan juga bisa edit, misalnya PS baru misalnya kan, terus simpan. Jika data ini tidak diinginkan, teman-teman juga bisa melakukan hapus. Hapus di sini, maka ada warning, yaitu semua data transaksi yang berhubungan dengan perangkat ini akan otomatis hilang. Jadi untuk melakukan hapus data di suatu aplikasi harus dilakukan dengan hati-hati. Misalnya kita hapus, maka akan hilang di row atau di tampilan. Dan menu keempat itu menu data member. Ini adalah menu yang paling sangat diperlukan di aplikasi ini. Tentunya bisa merekap data member atau data pelanggan kita yang pernah melakukan transaksi atau melakukan rental PS. Untuk melakukan inputan data juga sangat mudah, tinggal klik tambah member, masukkan nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat. Jadi ketika ada yang melakukan rental PS, kita sudah bisa merekap data pribadi mereka, sehingga untuk pencarian atau untuk melihat data member kembali juga sangat lebih mudah. Karena di sini aplikasi ini juga memberikan beberapa fitur, yaitu fitur pencarian. Misalnya kita cari Surti, maka akan langsung muncul data Surti dengan alamat dan nomor telepon. Jadi kita bisa menghubungi member tersebut.
Dan juga ada fitur update atau button update dan juga hapus seperti aplikasi pada umumnya gitu. Yang kelima itu data laporan transaksi dan keenam ada transaksi. Sebelum kita masuk ke laporan transaksi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penginputan data transaksi. Jadi di menu transaksi ini adalah menu inti dari aplikasi ini. Di sini kita bisa merekap transaksi yang pernah dilakukan saat ini dan sebelumnya. Di sini ada beberapa keterangan, yaitu filter data berdasarkan tanggal rental. Itu kita di sini memiliki fitur untuk memfilter data atau pencarian data berdasarkan tanggal mula pelanggan atau member melakukan rental. Misalnya Putri 3 ini melakukan rental tanggal 28, maka kita bisa melakukan pencarian berdasarkan tanggal 8. Maka tanggal selain tanggal 8 akan hilang atau tidak ditampilkan. Dan data yang ditampilkan secara default atau tanpa filter adalah yang berstatus rental. Untuk melihat data tertentu, lakukan filter data berdasarkan tanggal awal rental. Jadi maksudnya, data yang ditampilkan untuk awal kali menu ini dibuka adalah data atau transaksi yang masih dalam proses atau masih berjalan, yaitu statusnya itu rental. Berarti maksudnya perangkat yang disewa atau dirental oleh member belum dikembalikan. Jadi akan tampil di sini. Jika ingin melihat transaksi yang sudah selesai atau yang sudah dikembalikan, maka gunakan fitur filter ini. Misalnya kita ingin melihat dari tanggal 22 misalnya sampai tanggal 28. Misalnya dari tanggal 22 sampai tanggal 28. Maka akan tampil di sini contohnya Andi Ucok, statusnya dikembalikan. Berarti transaksi ini udah selesai gitu. Dan selanjutnya itu ada beberapa button. Di sini ada edit, view, dan hapus. Untuk biar jelasnya, kita contohkan dulu satu data. Misalnya kita tambahkan transaksi. Penggunaannya juga sangat mudah. Kita cukup melakukan mencari data member yang pernah atau yang sudah kita catat sebelumnya. Bisa dicari berdasarkan nama atau berdasarkan nomor telepon. Misalnya 08. Bisa mencari berdasarkan nomor telepon dan nama. Dan seandainya data member belum ada, maka teman-teman harus melakukan entry data di data member. Misalnya kita contohkan entry data Ayu misalnya dengan nomor telepon ini. Masih data contoh, jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan data asli. Klik simpan, akan muncul datanya di sini. Setelah datanya sudah diinputkan, maka teman-teman bisa masuk ke menu transaksi tadi, klik tambah transaksi, cari nama Ayu, atau kalau dia baru dientrikan maka akan muncul di posisi paling awal. Klik, terus dia mau merental PS sampai tanggal 29, simpan atau tambah transaksi. Dan di sini akan ada beberapa detail, itu nama member, nomor teleponnya, terus nomor transaksi,
terus tanggal rental dan tanggal kembali, dan dihitung secara otomatis oleh sistem. Rental yang dilakukan itu selama 2 hari. Setelah detail ini dinyatakan benar, maka bisa lalu kita akan melakukan tambah perangkat. Maksudnya itu, tambah perangkat ini data apa saja yang akan disewa atau dirental oleh si Ayu. Selanjutnya, pilih perangkat yang akan dirental oleh member. Misalnya dia mau rental PlayStation 4. Terus di sini ada harga. Harga ini bisa ditentukan sendiri oleh teman-teman. Misalnya harga rentalnya per hari itu 50.000 dan jumlahnya yang dirental PlayStation 4 ini yaitu 1 unit. Terus klik tambah. Ternyata dia merental perangkat itu lebih dari satu jenis. Misalnya dia mau merental juga PlayStation 5, yaitu dengan misalnya harga rentalnya 76.000 misalnya per hari. Dengan jumlah, misalnya ini dia mau jumlahnya itu 2 unit. Terus klik tambah. Sini akan muncul detail transaksinya, nama perangkat, dan harga rental. Harga rental ini ada 76.000 ini rental per hari dikali dengan lama rental, yaitu 2 hari, seperti berdasarkan kalkulasi dari rental dan kembali, yaitu 76.000 dikali 2 hari, terus dikali 2 jenis 2 perangkat atau 2 PS, yaitu totalnya 304.000. Dan juga di bawah ini juga sama, 6.000 dikali 2 hari terus dikali 1 perangkat, itu 120.000. Jika ini sudah selesai, maka teman-teman harus mengklik simpan transaksi untuk finish atau menyelesaikan transaksi ini. Klik, keluar peringatan, yaitu pastikan transaksi sudah benar. Kalau sudah benar dan yakin, maka klik ya, simpan. Maka transaksi yang baru tadi akan muncul di paling atas atau bagian paling atas dari tampilan data ini. Maka si Ayu ini merental PS dari tanggal 28 sampai tanggal 29 pengembalian dengan status rental. Jika teman-teman melakukan kesalahan dalam pembuatan transaksi, maka bisa melakukan edit atau update. Misalnya yang salah itu adalah tanggal. Kalau tanggalnya salah, maka teman-teman cukup memperbarui dengan mengklik bagian ini, bagian ikon kalender. Misalnya dia itu cuma merental atau melakukan penyewaan selama 1 hari misalnya. Maka klik edit, maka akan masuk ke detail kembali untuk memastikan datanya sudah benar. Maka di sini otomatis akan berubah 76.000 yang tadinya dikali 2 selama 2 hari, sekarang berubah menjadi 1 hari berdasarkan lama rental. Seandainya ada penambahan, tinggal bisa diklik tambah. Misalnya dia juga menyewa yang PlayStation 3, misalnya 40.000. Terus klik simpan. Akan muncul di sini transaksi yang telah ditambahkan. Jika ada kesalahan, bisa diedit, dan jika jika ini batal atau tidak jadi, maka bisa klik
hapus. Setelah selesai, maka klik simpan transaksi. Pas transaksi sudah benar, klik ya. Akan tampil di bagian sini. Untuk agar transaksi ini bisa juga diketahui oleh member atau perental PS, maka teman-teman bisa memprint invoice untuk atau sebagai bukti bagi si member atau penyewa. Klik view data transaksi, maka di sini akan ada tombol print invoice. Maka klik, maka akan muncul tampilan print out dari invoice rental PS. Di sini ada beberapa detail, yaitu info pelanggan dan info rental serta nomor transaksi dan rincian perangkat yang disewa atau dirental. Kita akan munculkan total bayar, yaitu sebesar 252.000. Dan kembali. Seandainya nanti transaksi dari penyewa sudah selesai dan mengembalikan perangkatnya, maka teman-teman bisa melakukan perubahan status dari rental menjadi kembali di bagian view data transaksi, diklik, terus di bagian sebelah kanan ini ada klik selesai. Klik selesai ini fungsinya jika nanti transaksi ini sudah selesai dan perangkat sudah dikembalikan oleh penyewa, maka teman-teman bisa merubah statusnya menjadi selesai atau dikembalikan. Maka akan muncul peringatan pastikan perangkat sudah dikembalikan oleh member dan sesuai dengan data transaksi, sesuai dengan transaksi ini, yaitu PlayStation 5 selama 3 hari dengan jumlah 2. Maka klik ya, selesai. Maka data transaksi tadi akan hilang di tampilan data transaksi seperti yang diterangkan di bagian ini. Jika nanti mau melihat transaksi sebelumnya atau yang sudah selesai, bisa difilter. Dan yang terakhir yaitu menu laporan transaksi. Tentunya di dalam usaha pasti ada yang namanya membuat laporan transaksi. Jadi di sini teman-teman bisa membuat laporan transaksi agar rekap transaksi sebelumnya itu bisa menjadi acuan atau laporan untuk toko atau usaha teman-teman. Maksudnya itu ada 3 kategori: print semua status, rental yang statusnya rental saja, atau yang dikembalikan. Kita akan coba misalnya kita mau membuat laporan dengan semua status. Misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 26 misalnya. Klik print, cetak laporan. Maka akan muncul laporan transaksi seperti di tampilan ini. Coba kita lihat. Nomor 1 ini yaitu Adi Uco dengan status telah dikembalikan, melakukan transaksi yaitu menyewa atau merental PS5, dan juga Putra sudah dikembalikan dan menyewa 2 atau 3 perangkat, dan seterusnya sampai ke Surti. Karena kita memprint berdasarkan status semua, maka akan muncul juga status yang lagi disewa atau dirental. Selanjutnya, seandainya kita cuma ingin yang dirental saja, pilih kategori rental, lalu klik, maka akan muncul data yaitu si Surti saja gitu. Dengan detail PlayStation 4
selama 3 hari. Dan selanjutnya yang sudah dikembalikan sama, maka akan muncul data yang telah dikembalikan saja gitu. Jadi aplikasi ini sebetulnya cukup lengkap untuk mengakomodir usaha rental PS teman-teman. Di sini ada terakhir ada menu home. Menu home ini akan muncul tentunya pertama kali kita login atau pertama kali kita memasuki aplikasi ini. Ini ada button buat transaksi, maka jika diklik akan masuk ke menu data transaksi. Dan juga jumlah transaksi, maka akan masuk juga ke data transaksi, dan jumlah member juga begitu, akan masuk ke menu data member. Fungsinya dari menu ini adalah sebagai informasi bahwasanya kita memiliki 3 transaksi yang belum diselesaikan dan kita memiliki jumlah keseluruhan member sebanyak 9 orang. Dan juga di aplikasi ini atau project atau program ini juga ada namanya menu profile. Profile ini fungsinya tentunya untuk merubah nama user, ya, user yang login pada saat ini, dan juga bisa mengupdate password. Tentunya harus mengingat password lama dan masukkan password baru. Kita contohkan misalnya ini sebelumnya itu passwordnya itu 1-6, tapi coba kita salahkan, lalu kita inputkan yang baru, terus kita simpan, akan muncul password lama tidak cocok. Ya, kalau untuk biar bisa disimpan, maka masukkan password lama yang benar dan yang baru misalnya sampai 7, maka baru berhasil. Dan seterusnya, misalnya mau merubahnya menjadi sampai 6 lagi, maka inputkan password lama 1-7 dan password baru 1-6, simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian login petugas. Untuk login petugas, menu yang ditampilkan itu tidak jauh berbeda dengan menu yang ada di admin. Tapi perbedaannya itu, kita lihat sebelumnya itu perbedaannya itu adalah petugas tidak memiliki data perangkat, data petugas, dan setting aplikasi. Jadi 3 itu yang tidak dimiliki oleh user dan oleh petugas. Selebihnya sama, petugas bisa menentrikan data transaksi, cetak laporan, dan menambah member. Itu sekilas atau demo dari aplikasi sistem manajemen rental PlayStation. Untuk cara instalasi dan pemasangan, silahkan lanjutkan untuk menonton video ini sampai habis. Baiklah, sekarang kita masuk ke tutorial cara instalasi atau pemasangan sistem manajemen rental PS ini. Nanti bagi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi kami, silakan hubungi nomor kontak kami yang ada di deskripsi. Untuk instalasi cukup sederhana. Nanti kami akan mengirimkan file project berupa zip atau WinRAR. Maka setelah itu teman-teman cukup ekstrak filenya.
Setelah selesai, teman-teman lihat di dalam folder rental PS SC004 ini ada file project rental PS. Di sini ada beberapa file, yaitu pertama akun user, ini untuk login ke aplikasinya nanti. Terus ada panduan. Di sini project ini dibuat dengan PHP, JavaScript dan HTML dan bisa dijalankan di server lokal menggunakan SAMPP atau Exam, dan kita menggunakan versi PHP 8,2,4 dengan database MySQL. Dan ada panduan instalasinya. Setelah mengekstrak, maka kita selanjutnya merubah nama project menjadi rental PS. Kita close dulu, silakan dirubah dulu namanya jadi rental PS. Setelah dirubah, kita kopikan ke selanjutnya, filenya kita copy ke folder htdoc yang ada di local disk C. Untuk install Exam atau SAMPP, silakan teman-teman lihat tutorial yang ada di internet ataupun di YouTube. Kita masuk Exam, htdoc, terus kita pastikan di sini. Oke, selesai. Setelah itu kita akan menjalankan SAMPP atau Exam. Kita start Apache dan MySQL-nya. Setelah selesai, kita coba buka localhost, lalu php myadmin. Ini kita sebelum project kita jalankan, kita import dulu database-nya. Untuk database ada silakan masuk ke folder rental PS tadi yang di htdoc. Di situ ada folder database, terus nama database-nya itu db rental PS. Kita copy aja namanya. Lalu klik database name, lalu create. Setelah selesai, kita akan mengimpor database yang ada di folder tadi. Klik import, lalu cari filenya. Kita masuk ke local disk C, SAMPP, htdocs, rental PS, database, terus database-nya, import, lalu import. Oke, database berhasil diimpor. Setelah database berhasil diimpor, akan tampil tabel-tabel seperti ini. Kedua, kita buka tab baru, ketikkan localhost, lalu ketikkan nama folder yang ada di htdoc tadi dengan nama rental strip ps, enter. Berhasil. Sekarang kita sudah berhasil memasang atau menginstal project sistem manajemen rental PS atau PlayStation. Untuk login, masuk ke akun user, lalu coba login dengan dua akun ini, admin dan petugas. Coba kita masuk dulu sebagai admin. Passwordnya 1-6, login. Berhasil. Sekarang kita berhasil login menggunakan akun admin, dan untuk kesesuaian data dan profil
project atau profil aplikasi ini silahkan teman-teman lakukan sendiri, seperti perangkat, data user. Untuk data user silahkan teman-teman create dulu, dengan yang baru hapus datanya. Kalau tidak, takutnya nanti teman-teman tidak bisa login. Jadi silahkan edit atau create baru saja, jangan hapus terlebih dahulu. Sekarang kita coba login menggunakan akun petugas. Petugas 1 sampai 6. Berhasil juga. Sekarang aplikasi rental PlayStation atau PS sudah bisa teman-teman gunakan sepenuhnya. Semoga teman-teman tertarik dan bermanfaat, dan terima kasih.